Hai 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 hai. Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Winnie mau belajar public speaking lagi. Kita mau belajar public speaking lagi. Sama kayak kemarin kan kayak baca misteri gitu. Kalau ini sih sama. Kalau ini baca mitos. Ini yang mana ini tugas dari kampus juga, dari kumpulin sih. Itu mengenai komunikasi visual ya jurusannya. Nah, tugasnya itu mencari mitos, salah satu mitos yang ada di Indonesia, terkhusus daerah saya berasal gitu kan. Nah, oke, kita cek ya. Oke, yang akan gue bacain di sini itu mitos manusia harimau, atau dalam bahasa Jambi atau bahasa Sumatera Baratnya itu Imo Cindaku. Ya, karena itu dari Sumatera Barat. Jadi harimau ini tuh berasal di Bukit Kerinci. Kita baca dulu. Ayo guys. Latar belakang kisah atau asal-usul Imo Cindaku atau manusia harimau. Imo Cindaku adalah nama dari makhluk setengah manusia, harimau yang hidup di lereng Gunung Kerinci. Nah, Gunung Kerinci ini itu adalah perbatasan antara daerah Jambi sama Sumatera Barat. Gitu. Mitos yang beredar di kalangan masyarakat Sumatera Barat, makhluk ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diberi tugas untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang sudah sejak lama tidak akur dan menimbulkan adanya konflik-konflik atau yang berdarah yang menyebabkan kematian dari kedua belah pihak. Manusia harimau atau Imo Cindaku ini memiliki ilmu-ilmu batil atau kesaktian tertentu yang tak bisa ditangkap oleh pikiran nalar. Ya sih. Imo Cindaku berasal dari manusia yang mempelajari atau memiliki ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi kayak turun-menurun gitu. Dengan ilmu ini mereka bisa berubah menjadi manusia harimau dan melakukan tugasnya dengan baik. Dengan mempelajari Cindaku ini berarti dalam bentuk ilmunya, nama ilmunya Cindaku, seseorang harus memegang teguh tugasnya agar kelangsungan dua makhluk hidup tidak berantakan di dunia ini. Yaitu harimau dan manusia. Imo Cindaku tidak akan bisa berubah atau memiliki kesaktian kalau tidak menyentuh tanah kawasan Kerinci. Jadi kalau mau berubah itu mereka harus kayak nyentuh tanah kawasan Kerinci gitu. Jadi kalau nggak di kawasan Kerinci sih katanya tuh rada susah. Nggak bisa ya. Gitu. Untuk menjembatani antara manusia dan juga harimau, Imo Cindaku sorry guys. Imo Cindaku akhirnya menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Hasil dari perjanjian itu adalah manusia tidak boleh masuk ke area harimau untuk merusak alam dan membunuh anak cucunya. Hal yang sama juga harus dipatuhi oleh harimau untuk tidak masuk ke dalam dunia manusia dan melakukan kekacauan di sana. Sayangnya, salah satu dari dua pihak ini ada yang melanggar, sehingga manusia dan harimau tidak pernah akur lagi. Makanya kan sekarang kayak ada pembantaian banyak sih. Nah, kejadian-kejadian seperti perburuan liar harimau hingga adanya manusia yang terbunuh harimau jadi kerap terjadi dan membuat banyak pihak semakin berang. Ya dong ya. Mitosnya, manusia harimau atau Imo Cindaku masih ada sampai sekarang. Mereka berdiam diri dan bersembunyi di lereng Gunung Kerinci. Mereka tak ingin menampakkan jati dirinya karena banyak manusia yang mencarinya dengan maksud atau tujuan yang jahat. Pada intinya sih pasti ujung-ujungnya ingin mempunyai kekuatan dari Imo Cindaku ini sih. Kalau ada manusia yang memburu, gak mungkin hanya cuma kayak membunuh ya. Gak ada faedahnya juga. Nah, latar tempatnya, tempat dari kisah ilmu dari Imo Cindaku atau manusia harimau yaitu di lereng Gunung Kerinci yang terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat dan terletak
130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kan udah aku bilang dari awal ya, kalau ini adalah perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini juga menjadi batas antara wilayah etnis Minangkabau dengan etnis suku Kerinci yang dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Latar waktu kisah Imo Cindaku adalah yaitu sejak ratusan tahun lalu dan mitosnya masih ada sampai sekarang. Nah, penjelasan ini sumbernya itu kalau untuk ini ada berasal setengah dari Google, dari web tertentu, dan ada setengah lagi itu dari kisah dari turun menurun dari orang tua ya. Emang benar sih kata bebuyutan saya itu emang ada Imo Cindaku itu, dan katanya salah satu kakek buyut saya tuh karena berteman dengan harimau Cindaku ini dulu waktu dia masih kayak memiliki ilmu-ilmu batil gitu. Nah, jadi emang harimau Cindaku itu emang benar-benar ada, cuman nggak boleh dikasih tahu tempatnya ya, karena itu kayak perjanjian tadi gitu loh. Nah, karena itu jadi tapi sekarang bebet saya kan kayak ilmunya udah dilepas, jadi kayak nggak tahu lagi tuh kemana, padahal tuh kayak mereka deket banget sampai waktu dia melahirkan anaknya yang pertama anak kedua gitu, Harimau Cindaku ini pergi untuk melihat anaknya, sampai dia kayak kita aja sampai katanya tuh waktu itu zaman dahulu ya, waktu itu masyarakat aja sampai takut ini siapa, ternyata ya itu Imo Cindaku. Nah, ciri-ciri Imo Cindaku ini kata bebuyut saya itu ininya tuh kayak nggak ada ini loh, kalau kita kan kayak ada lubang gitu ya. Nah, kalau dia tuh nggak ada ya, persis kayak harimau lah ya kalau di sininya. Gitu ciri-cirinya. Oke, sekian dari saya untuk belajar public speaking hari ini. Semoga kedepannya bisa lagi meningkat ya. Doakan saja guys. Sampai ketemu di hari besok atau lusa. Assalamualaikum. Have a good day.